hutan hujan tropis kita itu memiliki 6.000 spesies jenis tanaman, jenis tumbuh-tumbuhan. Itu mungkin baru 10%-nya itu dilakukan penelitian-penelitian untuk bisa digunakan sebagai baik itu untuk dunia medis maupun untuk dunia kecantikan dan lain-lain. Nah, sedangkan tanaman ganja ini memang habitatnya itu adalah di hutan hujan tropis. Tanaman ini di Indonesia itu tanaman endemik. Maksudnya tanaman yang emang ada gitu loh, nggak perlu susah payah kita budidaya, dia udah secara natural udah cocok tumbuh di Indonesia gitu. Itu artinya apa? Ya artinya tanaman itu punya kualitas dan kuantitas yang cukup baik. Artinya potensinya besar. Itu makanya ini merupakan aset sebenarnya di samping jenis-jenis tumbuhan yang lain, dan inilah merupakan kekayaan biodiversity kita. Karena jenis tanaman ganja ini tidak semua negara bisa tumbuh dengan baik. Ganja itu bisa tumbuh di 2/3 belahan bumi, kecuali kutub utara sama kutub selatan gitu. Daerah Rusia yang dingin kayak gitu aja tanaman ganja tumbuh gitu. Di Kanada aja, sekarang Kanada aja sampai jadi salah satu eksportir terbesar ganja di dunia. Sejumlah negara, di Amerika saja dari 50 negara bagian, 47 sudah menyetujuinya untuk kesehatan ganja ini. Kalau menurut catatan saya, ada 63 jenis penyakit yang digunakan di rumah sakit untuk orang berobat di rumah sakit dan dilayani dengan menggunakan ganja. Tapi yang dimaksud dengan ganja sini bukan hisap, minyaknya. Minyak CBD-nya itu yang digunakan. Kalau kita berbicara apakah yang namanya cannabinoid itu merupakan atau mempunyai potensi sebagai obat, oh iya itu. Tahun 90 sudah ketemu reseptor cannabinoid di otak kita. Berarti ini mempunyai potensi untuk menjadi obat. Entah itu nanti untuk obat anti depresi, entah obat anti ansietas. Tapi untuk ke sana perlu diteliti dulu. Gitu. Kalau aku melihatnya sih di gerakan ini, kita lebih baik mencari cara untuk bisa bekerja sama gitu. Dan tidak fokus pada kesalahan-kesalahan yang negara kita udah lakuin, ya udahlah gitu. Sekarang kita cari cara, makanya apa yang dilakuin Bu Dwi, terutama ya apa yang dilakukan Bu Dwi dan Musa, kita di LGN ataupun di yayasan itu sangat-sangat mendukung, karena yang menurutku penting juga sih buat masyarakat tahu gitu, bahwa di Indonesia ini tanaman ganja itu masuk ke dalam golongan yang paling berbahaya. Itu kalau di undang-undang namanya narkotika golongan 1. Kenapa ada narkotika yang kita tahu itu punya manfaat medis tidak boleh dipakai untuk kesehatan? Itu yang digugat sama Bu Dwi dan kawan-kawan sebenarnya di koalisi. Musa itu lahir normal ya, lahir normal, jadi ketika ditimbang itu juga gede, lahirnya 3,1 ya. Cuman ketika umur 40 hari, dia itu sakit. Dokter yang pertama itu karena nggak panas, dianggap ya batuk biasa, batuk pilek biasa. Tapi kan anak drowsy banget ya, lemes gitu kan. Jadi akhirnya ke rumah, pulang lagi dengan obat yang sama. 2 hari kemudian dia kejang. Terus aku ajak ke dokter lainnya, akhirnya pneumonia. Suspek pneumonia, akhirnya ngamar, dites benar pneumonia. Jadi salah diagnosa waktu itu. Dokter sudah ngomong di awal, kalau survive itu cacat. Kalau enggak ya mati sekarang, gitu jawabannya. Mau jalan-jalan? Iya. Ya mama dihabisin loh, enak. Ternyata udah nyerang ke otak, nah itu yang bikin dia seperti ini. Udah masuk ke meningitis. Kejang terus, sehari bisa 2-3 kali. Yuk jalan-jalan ke sawah.
Wih. Jadi kejang itu momok bagi ibu-ibu anak penderita cerebral palsy itu. Karena kalau sudah anak itu dilatih nih ya, dilatih dengan terapi, sudah pinter berdiri, sudah tangannya sudah bisa genggam, kena kejang, reset dari nol. Lah ibu mana sih yang tega anaknya kayak gitu terus setiap hari, kejang terus setiap hari. Yang dihindari itu kejangnya itu loh. Dan itu yang aku lihat ekstrak itu membantu banget di Musa. Lu bayangkan 1,5 tahun lebih malah dia nggak kejang kok. Itu progres yang paling bagus waktu itu. Pada saat mendengarkan cerita Ibu Dwi, kami mencari faktanya saat itu. Dan Ibu Dwi mengatakan dia harus berangkat ke Australia untuk kemudian secara legal melihat khasiatnya terhadap Musa. Pada saat dia menggunakannya, ada khasiat yang berhasil. Jadi muncul harapan. Aku putusin itu karena aku lihat online ya. Aku pertama lihat Charlotte itu loh. Kan cepet banget itu Charlotte Web itu kan. Aku lihat video-videonya di internet. Bisa kok bisa bagus ini, kenapa kok anakku nggak boleh pakai gitu. Kenapa nggak boleh? Karena oleh undang-undang narkotika yang dibolehkan untuk medis itu hanya narkotika golongan 2 dan golongan 3. Golongan 2 pun hanya untuk pilihan terakhir. Ganja saat ini di regulasi Indonesia itu ditempatkan di narkotika golongan 1. Dan hal itu membuat dia secara hukum tidak dapat diakses oleh siapapun. Tapi kan hukum tidak dibuat dengan tujuan itu. Hukum juga ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. Misalnya kasus Fidelis. Hakim Fidelis itu mengatakan bahwa Fidelis menggunakan itu untuk mengobati istrinya yang saat itu sakit. Yang kemudian dikriminalisasi karena membutuhkan obat. Jadi mereka butuh ganja itu bukan untuk rekreasional ya. Kita nggak ngomong dalam konteks mereka menggunakannya untuk bersenang-senang. Tidak, mereka menggunakannya untuk pengobatan. Ini ngomongin hidup dan mati. Bukankah harusnya hukum hadir di ruang itu untuk kemudian memberikan memberikan keadilan bagi masyarakat, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat? Nah, karena nggak ada penelitian tentang ganja di Indonesia, jadi kita nggak bisa menemukan fakta-fakta baru. Kita berangkatnya jadi dari fakta-fakta sejarah. Nah, fakta-fakta sejarah ini salah satu menurutku yang paling menarik dan relevan buat Indonesia adalah pengobatan menggunakan akar ganja untuk mengobati kencing manis di kebudayaan Melayu. Itu kami dapat pengetahuan itu dari kitab Tajul Muluk di Aceh. Setelah tamat SMP saya tahu itu ganja. Sebelumnya nggak pernah tahu apa ganja itu sebetulnya. Nah setelah dilarang, itu sekitar tahun 70-an, ini kan ingin tahu semua orang, apa ganja sebetulnya. Setelah kita tahu, ya itu ganja rupanya, ibu saya pun konsumsi ganja untuk obat darah tinggi. Nah kemudian akarnya ya, akar ganja itu saya melihat dikonsumsi juga oleh bapak-bapak dulu. Ini untuk menambah tenaga. Nah ini setelah dilarang baru saya tahu. Nah kita sampaikan ini sudah dilarang, ini sudah jangan dikonsumsi lagi ganja. Sedangkan sebelumnya ini untuk obat. Kami berusaha untuk melihat permasalahan apa sebenarnya yang terjadi di undang-undang kita. Dan ternyata kami menemukan undang-undang kita inkonsisten. Jadi undang-undang narkotika itu dibuat salah satu tujuannya adalah untuk memastikan kemanfaatan narkotika untuk pelayanan kesehatan. Dan itu ada dalam undang-undang narkotika. Jadi secara filosofis dia memperbolehkan, bahkan salah satu tujuannya undang-undang narkotika adalah untuk narkotika supaya bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan, tapi beberapa pasalnya itu melarang. Nah di sana kami baru menyadari, oh ini kita bisa
ajukan dan kita bisa gugat ini ke Mahkamah Konstitusi. Bu Dwi juga minta ditemani. Ditemani artinya jangan aku sendiri. Aku minta dukungan dari kawan-kawanku yang punya anak, punya penyakit cerebral palsy juga. Walaupun anak-anak dari kawan-kawannya Bu Dwi belum pernah memakai ganja, tapi Bu Dwi tahu bahwa kawan-kawan Bu Dwi itu karena melihat perkembangan Musa waktu di terapi di Australia itu dia pengen. Gitu, dan ternyata secara hukum dia itu harusnya punya hak untuk menggunakan ganja, tapi karena ada undang-undang dia jadi nggak bisa. Itu orang seperti itu tuh sah untuk menjadi pemohon gitu. Ketika si Musa itu pakai ekstrak itu, aku ada kualitas hidupku juga meningkat gitu. Bayangkan setiap malam itu 3-4 jam sekali harus bangun. Belum lagi harus kerja akunya paginya. Capeknya luar biasa itu. Tapi kalau tanpa ada ekstrak itu kayaknya hampir impossible kita tuh. Ibu-ibu yang punya anak kayak Musa itu untuk bagi single parent kayak aku kan nggak ada teman untuk tandem, ya kan? Semua sendiri gitu. Saya kan sudah kenal Bu Dwi udah beberapa lama karena anak saya juga terapi di tempatnya Bu Dwi. Kemudian saya dikontak Bu Dwi, San, aku mau ngajuin ini loh, ayo kowe melu isara gitu kan. Bisa Bude, aku bilang gitu. Tapi nanti gimana aku bilang gitu. Ya udah, ayo ikut aku. Nggak ada rasa ketakutan juga, nggak ada rasa kekhawatiran juga, karena saya merasa saya nggak salah, saya nggak melanggar aturan, saya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Saya cuma sebagai warga negara yang melakukan haknya aja gitu. Coba kalau misalnya bisa anak-anak di Indonesia ini gitu bisa menggunakan ekstrak ganja itu untuk pengobatan cerebral palsy, dan kan juga sudah terbukti ya dari Musa itu kan saya lihat sendiri perkembangannya. Tentu ya kita semua pasti senang lah. Akhirnya itu tercetus untuk ayo kita coba bersama Bu Dwi untuk melegalkan ganja sebagai pengobatan. Akhirnya Bu Dwi, Bu Santi sama Bu Novi, mereka bertiga jadi pemohon utama. Itu didukung oleh tim kuasa-kuasa hukum dari CJR, Rumah Cemara, dan LBHM untuk maju ke MK gitu. Dengan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, itu salah satu upaya yang sekiranya walaupun dalam konteks yang amat terbatas bisa mengubah situasi relasi hubungan Indonesia sebagai sebuah negara, warganya, dan ganja saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah bicara tentang hak atas pelayanan kesehatan. Di Undang-Undang Kesehatan, hak pelayanan kesehatan itu nggak cuma kuratif, tidak hanya pengobatan, tapi mulai dari terapi sampai tradisional. Karena apa? Karena konteksnya hukum itu adalah salah satunya kemanfaatan. Itu kita denger dong gitu loh. Kita tuh jangan menutup mata gitu loh. Supaya bantu teman-teman ini loh gitu. Mereka tuh ya gimana ya, aku mau memaklumi mereka bahwa mereka tuh nggak punya anak seperti Musa, makanya mereka tuh nggak paham. Itu juga nggak bisa gitu. Kenapa nggak mau denger gitu loh. Nolong juga nggak mereka secara finansial. Jadi tujuan kami yang mulia dalam perbaikan ini kami sudah lampirkan lagi adalah agar nantinya negara dapat melakukan pemanfaatan, penelitian, dan pengaturan terhadap narkotika golongan 1 untuk pelayanan kesehatan, sebagaimana juga telah dilakukan dan diakui di berbagai negara di dunia. Pemohon siapa lagi yang mau didengar terlebih dahulu? Ahli David Nat yang mulia. Silakan. Thank you. Could you put up my slides, please? Terima kasih. Boleh ditampilkan slide-nya. Anda lihat di sini bahwa berapa anak mengalami sekitar 1.000 kejadian kejang-kejang per bulan terlepas dari obat-obatan yang sudah mereka konsumsi. Itu adalah yang merah ya. Yang hitam adalah dampak setelah mereka mengonsumsi kanabis medis. Anda bisa lihat secara jelas bahwa
pasien 8 dan pasien 9 Anda bisa lihat mereka sama sekali tidak mengalami kejang setelah mengonsumsi kanabis medis itu. Rata-rata pengurangan frekuensi kejang sekitar 80%. Berarti ini mempunyai potensi untuk saraf gitu. CBD yang mana sih, kanabinoid yang mana sih yang betul-betul bisa menghilangkan kejang. Dosisnya berapa, diberikan dengan cara bagaimana. Nah ini yang perlu diteliti. Jadi waktu di sidang pertama itu, waktu kami harus mengatakan ke hakim, kami harus bilang ke hakim bahwa pemohon ini hilang satu. Karena Musa sudah almarhum. Itu bagi seorang advokat, seorang lawyer, sebenarnya melihat satu kasus terlalu personal itu juga tidak baik. Karena Anda akan kehilangan garis antara berpikir secara jernih dengan berpikir secara emosional. Tapi di kasus ini nggak bisa. Kadang tuh aku tuh merasa bersalah aja sih sama Musa itu. Karena aku tahu apa yang harus dilakukan, tapi aku nggak mampu untuk memberikan itu. Ya karena aturan, ya karena keadaan, karena ekonomi. Aku merasa tuh sebagai ibu, terus sebetulnya ada harapan, terus dilarang itu kan saya gimana ya? Kayak hopeless gitu loh. Sebagai ilmuwan saya sangat sedikit. Rasanya pengetahuan yang kita miliki ini tidak berarti. Mengapa enggak itu dijadikan satu bentuk momen pelayanan kesehatan yang kita beri kepada mereka-mereka seperti itu? Mengapa kita ngekeh betul kepada aturan main? Seandainya nyawa itu menjadi prioritas pertama. Karena anak-anak kami kan perlu. Dan gak cuma anak-anak kami sebetulnya yang perlu. Banyak orang lain yang perlu juga. Jadi buatku Musa itu pasti dan selalu akan mendapatkan tempat di dalam perjuangan. Dan aku yakin bukan cuma Mahkamah Konstitusi ya, tapi mestinya Mahkamah Sejarah, Mahkamah Waktu yang akan mencatat sampai membuat kita bisa menjadi solid dan berani untuk berjuang itu sih. Ada keraguan tentang ganja, 99% kita ragu ganja itu bermanfaat untuk pelayanan kesehatan. Tapi ada 1% saja kita yakin, ada 1% saja bukti bahwa dia bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan. Maka pemerintah harus ambil 1% itu menjadi hal yang sangat mutlak untuk melakukan penelitian untuk pemanfaatan ganja bagi kesehatan. Dan itu yang dilakukan internasional. Marilah pengambil keputusan, berbagai pihak untuk rela menjembatani potensi ini menjadi manfaat dalam hal medis. Karena aku sudah merasakan seperti apa manfaatnya sendiri ya, dan aku sudah membuktikan sendiri. Ya harapanku tolonglah itu dibukalah itu pintu untuk penelitian. Kalau mereka nggak percaya penelitian sendiri, kalau mereka nggak percaya dengan jurnal-jurnal dari luar negeri ya dibikin penelitian sendiri. Jelas ada fungsinya, aku aja yang pakainya ngawur aja kelihatan fungsinya kok. Apalagi kalau itu diregulasi dan diteliti dengan baik dan benar.
kalau benar ya, secara ilmiah dan uji klinis, ganja itu bisa dijadikan obat. Saya selaku kepala pemerintahan mendukung penelitian tanaman ganja itu untuk obat. Karena kami orang Gayo sudah pernah memakai ini, bahwa ganja itu untuk obat. Ini cerita dari kakek saya dan ibu saya. Perbincangan atau diskusi persoalan ganja ini jadi diskusi yang orang nggak harus diem-diem lagi gitu. Ngomongin aja ganja, kalau bisa diomongin di mana-mana gitu. Lagi acara keluarga, lagi nongkrong sama temen, lagi sama supir taksi. Semakin sering diomongin menurutku lama-lama fobianya itu akan cair, ya kan? Dan itu secara langsung akan memudahkan pemimpin-pemimpin di negara kita, presiden kita, orang-orang di DPR untuk merubah kebijakan ini. Karena apa? Karena populer, karena itu sesuatu yang masyarakat kita ternyata butuh dan dukung gitu. Kita berjalan saja, masih terus berjalan, meskipun kita tak tahu berapa jauh jalan ini nanti, dan kita tak juga rela tunduk pada jarak, dan kita tak juga rela tunduk pada jarak. Kita berjalan saja, masih selalu berjalan, meskipun kita tak kunjung tahu ujung jalan ini, dan kita tak juga kan terhenti, selalu berjalan, dan kita tak juga kan terhenti, selalu berjalan.